membedakannya dengan orang-orang yang menyesatkan tapi ngaku-ngaku ahli sunnah. Kenapa jemaah sekalian penting kita mengenal siapa ahli sunnah? Paling tidak karena dua sebab. Pertama, agar tidak salah memilih guru. Yang kedua, agar tidak salah memilih teman dekat. Karena kita telah diperintahkan di dalam syariat untuk memilih guru dari kalangan ahli sunnah. Dan tidak boleh berguru kepada selain ahli sunnah, karena kita akan tersesat. Mengapa kita perlu mendalami ilmu akidah yang benar? Agar kita kokoh di atas sunnah dan kuat menghadapi berbagai macam syubhat. Terlebih lagi jemaah sekalian, di era medsos, betapa banyak orang menyebarkan syubhat. Di era YouTube, betapa banyak orang menyebarkan syubhat. Dan seharusnya sikap kita, kalau sudah tahu ada pengguna medsos atau pengguna YouTube suka menyebarkan syubhat, jangan dilihat, jangan ditonton. Itu sikap yang benar. Meskipun ustadznya lucu, hanya demi pingin ketawa, kita kemudian buka YouTube-nya. Meskipun sedang viral, nggak perlu jamaah sekalian. Kita cari untuk mendengarkan ucapan yang katanya lagi viral nih. Ini berbahaya. Ini tidak sesuai petunjuk ulama salaf. Ulama dahulu sangat takut terkena syubhat. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man sami'a bibid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Barang siapa mendengarkan satu bid'ah, jangan dia ceritakan kepada teman-teman duduknya, agar dia tidak masukkan bid'ah itu di hati mereka. Ini juga mengandung pelajaran, kalau kena syubhat, cari orang berilmu. Jangan kita malah cerita ke teman-teman kita yang nggak bisa menjawab syubhat itu, malah dia kena syubhat juga. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan komentar terhadap ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri tersebut. Kata beliau, aktsaru a'immati salaf ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wa syubah khattafah. Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras agar kita menjauhi syubhat, agar kita tidak mendekati orang-orang yang menyebarkan syubhat. Bentuk pendekatan di masa sekarang nggak harus ke majelisnya, tinggal buka medsosnya, buka YouTube-nya. Ini harus dihindari. Kenapa? Kata beliau, karena para ulama salaf memandang hati mereka itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Cuma sekarang banyak penuntut ilmu merasa seakan hatinya lebih kuat daripada hatinya para ulama salaf, sehingga pingin lihat-lihat dulu YouTube-nya. Siapa tahu ada yang baik diambil, yang salah jangan diambil. Akhirnya dia malah kena syubhat. Ini berbahaya. Namun jemaah sekalian, mungkin terkadang kita nggak sengaja kena syubhat. Maka kita perlu mendalami akidah yang benar agar kita kuat di atas sunnah dan tidak terkena syubhat. Itu tujuannya. Bukan berarti setelah kita belajar lalu kita cari-cari syubhatnya, tidak. Mungkin tidak sengaja kita dengarkan satu syubhat. Kalau kita punya ilmu yang benar, maka itu adalah benteng kita untuk menghadapi syubhat. Dan kita lihat jemaah sekalian bagaimana dahulu repotnya para ulama untuk menghilangkan syubhat. Ketika pertama muncul golongan Qadariyah di Basrah, di Irak, maka membuat banyak orang bingung dengan mereka. Sehingga ulama dari Basrah ini perlu melakukan perjalanan jauh ke kota Makkah untuk berjumpa dengan sahabat Nabi SAW yang masih hidup, demi menghilangkan syubhat itu. Ini masa dahulu. Ini jemaah sekalian disebutkan dalam Sahih Muslim dari Yahya bin Ya'mar.
ulama dari generasi tabi'in. Qala, beliau menceritakan, kana awwala man qala fil qadr bil Basrah Ma'badun al-Juhani. Orang pertama yang mencetuskan bid'ah qadariyah di Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Maka aku pun berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, juga ulama dari generasi tabi'in. Hajaini au mu'tamirain, untuk berhaji atau umrah. Faqulna, kami pun berkata, di antara tujuan besar kami, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar kita berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, untuk kami tanyakan kepadanya tentang apa yang mereka katakan terkait dengan takdir. Fawufiqa lana Abdullah bin Umar bin al-Khattab dakhilan al-masjid. Maka kami pun diberi taufik berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhuma ketika itu sedang berjalan menuju ke masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Kami pun berjalan di sisi beliau. Salah seorang dari kami berdua di kanan, satunya lagi di kiri. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Maka aku pun mengira temanku akan mewakilkan aku untuk berbicara. Fakultu, aku pun berkata, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami sekelompok orang yang rajin membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Wa dzakara min sya'nihim, dan beliau juga menyebutkan di antara kebaikan-kebaikan mereka. Ini jamaah sekalian yang makin membuat bingung. Bawa ajaran baru, tapi orangnya soleh-soleh kelihatan. Gak seperti orang sesat di masa sekarang ya. Orang sesat zaman dahulu, subhanallah, ahli ibadah. Ini syubhatnya makin besar. Mereka rajin membaca Quran, rajin menuntut ilmu, dan disebutkan sejumlah keutamaan mereka. Wa annahum yaz'umuna an la qadar wa annal amra unufun. Namun mereka mengatakan tidak ada takdir dan bahwa sesuatu itu tidaklah diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadi. Jadi mereka mengingkari takdir. Maka lihat bagaimana jawaban tegas. Langsung dijawab dengan tegas oleh orang yang berilmu. Karena beliau berilmu, nggak ada kebingungan, nggak kena syubhat. Langsung beliau jawab dengan tegas. Qala, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fa idza lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bura'u minni. Kalau nanti kamu ketemu mereka, katakan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Lihat, dua ulama dari generasi tabi'in datang jauh-jauh ke kota Makkah dalam keadaan bingung karena belum tahu ilmunya. Begitu sampai kepada sahabat, langsung diberi penegasan karena sahabat ini tahu ilmunya, nggak akan mudah kena syubhat. Kemudian beliau berkata, walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah menyebut namanya, andai salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir tersebut, memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Dan ini bermakna pengkafiran. Karena mengingkari takdir adalah kekufuran, pembatal keimanan, membatalkan juga rukun iman yang ke-6. Sehingga kata beliau, sebanyak apapun sedekah mereka, Allah nggak akan terima. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih.
dan tidak ada yang menghalangi sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Thumma qala haddatsani abi Umar bin Al-Khattab. Kemudian beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku ayahku Umar bin Al-Khattab, lalu beliau sampaikan hadis Jibril yang panjang. Disebutkan juga dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kedua. Jadi inilah awal hadis ini tersebar karena pertanyaan dari dua orang ulama dari generasi tabi'in yang berasal dari Basrah. Abdullah bin Umar menyampaikan ilmunya kepada mereka tentang kewajiban beriman kepada takdir. Di antaranya disebutkan dalam hadis Jibril yang panjang yang berbicara tentang Islam, iman, dan ihsan. Maka beriman kepada takdir bagian dari rukun iman yang 6. Satu contoh lagi jemaah sekalian, disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam Majmu' Fatawa beliau. Sebuah kisah yang masyhur tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama yang masyhur yang dielu-elukan oleh kaum sufi, tarekat tasawuf, yang mereka bersikap gulu kepada beliau dan mereka juga membuat kisah-kisah tak nyata tentang beliau. Mereka juga menggelari beliau dengan Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Padahal yang benar pemimpin para wali siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam umat Islam, ulama Islam sepakat wali Allah yang terbaik setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Muhajirin dan Ansar peserta perang Badar, dan seterusnya. Para sahabat Nabi SAW, mereka itulah Sadatul Aulia, pemimpin-pemimpin para wali. Tapi entah mereka dapat dari mana, mereka gelari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Sultanul Aulia. Bersamaan dengan itu mereka buat kisah-kisah tak nyata. Di antaranya beliau pernah mengejar malaikat maut, kemudian ambil lagi ruh yang sudah dicabut, lalu dikembalikan kepada orang yang sudah wafat. Itu kisah-kisah mereka. Banyak kisah. Namun ini ada sebuah kisah yang masyhur yang insya Allah sahih terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menceritakan, kuntu marratan fil ibadah fara'aitu arsyan 'aziman wa 'alaihi nurun. Pernah suatu kali aku sedang ibadah, tiba-tiba aku melihat singgasana yang besar. Di atasnya ada cahaya. Faqala li, lalu terdengar orang berkata dari atas singgasana itu, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu. Wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Dan sungguh aku telah menghalalkan bagimu apa yang aku haramkan atas selainmu. Qala, maka beliau menjawab, faqultu lahu anta Allahu alladzi la ilaha illa huwa. Apakah engkau adalah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia? Ikhsa ya adu Allah, pergi engkau wahai musuh Allah. Beliau menegaskan itu pasti bukan Allah, itu adalah setan. Qala fatamazzaka dzalika nur, maka cahayanya pun hilang. Wasara zulmah, tiba-tiba menjadi gelap. Wa qala, lalu terdengar lagi dia berkata, ya Abdul Qadir, najauta minni bifikhika fi dinika wa ilmika. Wahai Abdul Qadir, kamu selamat dariku dengan pemahamanmu terhadap agama dan ilmu yang engkau miliki. Laqad fatantu bihadhil qissah 70 rajulan, karena aku sudah berhasil menyesatkan dengan cara ini 70 orang. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani tidak tersesat. Beliau tahu itu adalah setan. Faqila lahu, maka beliau ditanya, kaifa alimta annahu syaitan? Bagaimana kamu bisa tahu itu adalah setan? Qala biqaulihi li
Aku mengetahuinya dari ucapannya kepadaku, halaltu laka ma haramtu ala ghairi. Aku halalkan untukmu yang aku haramkan kepada selainmu. Wa qad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tunsakh wa la tubaddal. Dan aku memiliki ilmu bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa dinasakh, dihapus, tidak akan bisa dirubah. Kenapa? Agama sudah Allah sempurnakan. Ini termasuk pokok akidah yang menyelamatkan beliau dari tipuan iblis. Ini tipuan yang sangat dahsyat. Karena beliau memiliki akidah Islam sempurna. Agama Nabi Muhammad SAW nggak akan berubah sampai hari kiamat. Nggak ada penambahan, nggak boleh ada pengurangan. Maka dengan akidah ini beliau pun selamat dari tipu daya iblis. Ini jemaah sekalian satu contoh bagaimana akidah yang benar menjadikan kita kokoh di atas sunnah dan kuat menghadapi berbagai macam syubhat. Urgensi yang keempat, kita pelajari akidah yang benar untuk mengenal siapa ahlu sunnah dan membedakannya dengan orang-orang yang menyesatkan tapi ngaku-ngaku ahli sunnah. Kenapa jemaah sekalian penting kita mengenal siapa ahli sunnah? Paling tidak karena dua sebab. Pertama, agar tidak salah memilih guru. Yang kedua, agar tidak salah memilih teman dekat. Karena kita telah diperintahkan di dalam syariat untuk memilih guru dari kalangan ahli sunnah. Dan tidak boleh berguru kepada selain ahli sunnah karena kita akan tersesat. Di antara sebab terbesar manusia tersesat adalah karena salah memilih guru. Dalil-dalil tentang ini sangat banyak. Di antaranya surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka memiliki penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Artinya dalil yang belum jelas bagi sebagian orang. Maka mereka manfaatkan itu untuk apa? Ibtiga'al fitnah, untuk menyesatkan, wa ibtigha'a ta'wili, dan membuat suatu penakwilan, yaitu penakwilan menurut pemahaman mereka tidak seperti yang dipahami para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita adanya orang-orang sesat menyeru kepada kesesatan tapi dengan dalil. Ini makna ayat. Menyesatkan orang tapi menggunakan dalil. Inilah yang disebut dengan syubhat. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini. Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari-cari dalil yang mutasyabih, dalil-dalil yang belum jelas bagi sebagian orang, lalu mereka gunakan untuk menyesatkan dan membuat penakwilan tersendiri, maka mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat fahdharuhum, jauhi mereka. Disuruh jauhi, bukan didekati untuk dijadikan teman dekat, apalagi dijadikan sebagai guru. Jadi ini diantara dalil yang mewajibkan kita dalam menuntut ilmu selektif memilih guru hanya dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Dan ini juga termasuk yang disepakati para ulama salaf. Orang-orang yang sesat itu tidak pantas dijadikan sebagai guru. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, gimana cara kita bisa membedakan mana seorang guru yang berjalan di atas sunnah, mana yang menyimpang? Cara yang terbaik kita belajar prinsip-prinsip akidah yang benar supaya kita tahu. Sebagaimana dikatakan para ulama, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui siapa pengikut kebenaran.
supaya kita bisa membedakan mana golongan yang menyimpang, yang mengaku-ngaku sebagai ahli sunnah. Begitu pula untuk dijadikan teman dekat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, maka hendaklah setiap orang memilih siapa yang akan dia jadikan teman dekatnya. Pilihlah dari kalangan ahli sunnah. Hendaklah dia jauhi orang-orang yang menyimpang. Betapa banyak orang-orang yang tersesat karena salah memilih teman. Ini terjadi dalam sepanjang masa. Banyak orang tersesat gara-gara salah gaul. Sama saja teman dekat di kehidupan sehari-hari ataupun teman di medsos yang suka share video-video ataupun tulisan-tulisan yang menyimpang dari sunnah. Kita pun membacanya, kita mengira itu kebenaran, maka kita pun tersesat karena kita mengira itu sesuai sunnah. Sebab kita nggak bisa membedakan mana yang sesuai sunnah dan mana yang tidak. Yang kelima, jemaah sekalian, yang terakhir, ini termasuk yang paling penting, urgensi mempelajari akidah yang benar untuk menjadi pondasi amalan kita. Karena akidah yang menyimpang dapat membuat amalan kita tertolak atau menjadikan amalan kita berkurang nilainya. Akidah menyimpang yang membuat amal kita tertolak adalah yang mengandung kekufuran dan kesyirikan. Bahkan amalan seseorang yang sudah pernah dia lakukan dahulu, kalau kemudian dia berbuat syirik, maka amalannya pun terhapus. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Juga di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka akidah yang mengandung kesyirikan dan kekufuran adalah penghapus amalan dan penghalang amalan kita diterima. Oleh karenanya kita harus bersihkan akidah kita dari noda-noda kekufuran dan kotoran-kotoran syirik. Tidak boleh ada sedikit pun satu bentuk kekufuran, satu bentuk kesyirikan. Dan itu nggak mungkin kita lakukan kecuali kita pelajari akidah yang benar dan mengenal akidah yang menyimpang untuk kita jauhi. Karena iman yang benar tidak mengandung kesyirikan sedikit pun. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Dan juga jemaah sekalian, akidah yang menyimpang meskipun belum sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan akan membuat nilai ibadah itu mengecil. Buktinya apa? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu luar biasa ibadah mereka. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang ini. Yakhruju qaum min ummati yaqra'una al-Qur'an. Akan keluar satu kaum dari kalangan umatku yang membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Bacaan Quran kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Ini kata Nabi SAW kepada sahabat beliau. Bagaimana lagi dibandingkan dengan kita? Sahabat, orang-orang yang rajin baca Quran. Tapi Khawarij ternyata mengalahkan mereka. Tapi maksud mengalahkan di sini hanya dari segi kuantitas, bukan dari segi kualitas. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Begitu pula salat kalian, enggak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Enggak ada apa-apanya puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Ini luar biasa. Salat dan puasanya kaum Khawarij. Namun jemaah sekalian, bersamaan dengan itu Nabi SAW bersabda tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Karena akidah mereka yang menyimpang. Padahal akidah mereka ketika pertama muncul masih bisa dihitung jari penyimpangannya. Bagaimana lagi dengan
penyimpangan-penyimpangan yang hari ini terkadang dalam satu orang atau satu kelompok mereka kumpulkan semua penyimpangan, kelompok-kelompok menyimpang terdahulu. Padahal Khawarij penyimpangan mereka pokoknya cuma 3. Yang pertama, mereka mengkafirkan muslim yang melakukan dosa besar, bukan melakukan dosa kekafiran. Yang kedua, mereka halalkan darahnya. Yang ketiga, mereka menentang penguasa muslim yang mereka anggap zalim. Ini 3 pokok penyimpangan Khawarij. Kalau dihitung dengan jari cuma sedikit 3. Hari ini ada satu orang atau satu kelompok orang, mereka kumpulkan semua penyimpangan kelompok-kelompok terdahulu. Maka ini sangat berbahaya. Meskipun Khawarij itu ahli ibadah, nilai ibadah mereka sangat kurang disebabkan penyimpangan akidah mereka di masa itu. Dan mereka ahli ibadah. Ini Khawarij dahulu, ahli ibadah. Kalau sekarang ahli Facebook. Kerjanya tiap hari berdebat di Facebook. Khawarij dulu ahli ibadah, subhanallah. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya kita membangun amalan kita di atas akidah yang benar. Walhamdulillah, ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.